ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا صدق الله العظيم. Ustaz ajarkan jawaban salam yang tepat. Mudah-mudahan bisa diulangi kembali. Jawaban salam yang tepat, waalaikumsalam. Ingat ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, pintar. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati Ustadz Dr. Datres Hidayat yang merupakan Ustadz pemilik yayasan sekaligus juga pengasuh utama di sekolah kita ini, di Kutab ini. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan bisa tetap mendidik ananda semua di Al-Kutab ini. Amin ya Rabbal. Seterusnya yang kita hormati Ustadz dan Ustazah seluruh guru-guru kita di SD Al-Kutab ini. Mudah-mudahan semua guru-guru kita juga sehat walafiat. Amin ya Rabbal alamin. Yang kami sayangi, yang Ustadz banggakan,
seluruh anak-anak Ustadz, siswa-siswi, santriwan santriwati, seluruh murid baik putra maupun putri di Al-Kutab yang kita cintai ini. Hari ini ananda kita sangat berbahagia sekali. Kenapa? Karena kita berada di bulan kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bulan Muharram, ada bulan Safar, ada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kita bersyukur kepada Allah, kita lanjutkan dengan berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustaz yang Ustaz sayangi, hafal ananda nama-nama bulan dalam kalender Islam, mulai dari Muharram sampai bulan Zulhijjah. Hafal atau tidak? Hafal. Ada nyanyinya. Coba dengan Ustaz, kalau bisa mengikuti dan mengiringi langsung ikuti. Kalau enggak dengan saja dulu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Bisa? Kita coba, ayo rame-rame nyanyi. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Sudah hafal? Kita coba. Sekarang Ustaz diam saja, kan Anda yang nyanyi semua. 1, 2, 3. Bagus. Rajab dan Sya'ban, oke, Allahu Akbar. Bagus. Biasanya belajar sambil bernyanyi itu menyenangkan, karena dengan bernyanyi kita mudah menghafal sesuatu. Baik, siapa di antara anak-anak Ustadz yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah, yang cinta kepada ayah dan ibu, yang cinta kepada saudara atau kakaknya, yang cinta agama Islam, yang ingin masuk surga, yang ingin jadi anak yang soleh dan solehah, yang ingin jadi orang sukses setelah dewasa, yang ingin masuk neraka? Oke, anak-anak Ustaz semua, kita ingin masuk surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita cinta Rasulullah, tentu kita harus kenal dengan Rasulullah. Pak Ustadz, gimana cara mengenal Rasulullah, Pak Ustadz? Beliau kan sudah tiada, Nabi kita kan sudah wafat. Gimana mau kenalan Ustadz? Kalau kenalan dengan kawan, oke lah, ketika ketemu,
hai kawan, siapa nama kamu? Nama saya Riko. Nama kamu siapa? Nama saya Rocky. Kalau ketemu dengan kawan seperti itu. Tapi bagaimana kita mengenal Nabi sedangkan Nabi telah wafat? Jawabannya adalah dengan mempelajari sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus. Dengan mempelajari sejarahnya itu kita akan kenal. Ada yang dengan cara membaca buku, dibelinya buku tentang sejarah Nabi dibaca. Ada yang dengan mendengarkan ceramah ustaz, seperti yang saat ini sedang berlangsung. Ada yang dengan cara bernyanyi. Ada nyanyi akhir-akhir ini sering diputar orang di radio atau di YouTube atau di media sosial. Ya, kalau kalian tahu, coba anak-anak ikuti ya, anak-anak ustaz ikuti. Lupa pula ustaz ini. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya. Apa lagi? Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Apa lagi? Kenapa? Nah, apa dah? Kalau nyanyi ini apa enggak oleh kalian? Ojo kene banding-banding. Saing bisa nyanyi para prayoga. Ya bisa dong. Coba. 1, 2, 3. Suaranya bagus sekali. Sekarang coba kita nyanyi Rasulullah lagi. Nyanyi Rasulullah. Ayo ikuti Ustaz. Rasulullah. Ulangi. Dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta. Biar terpaksa tempuh derita. Tegarnya hatimu menempuh ranjaunya. Karena ada Ustaz mendengar nyanyi itu sebelum Ustaz nyanyikan hari ini. Kalau anak-anak Ustaz punya HP Android, kan bisa dipakai internetnya. Lihat di YouTube, tulis di situ nasyid tentang Rasulullah. Ada itu nyanyi nasyid Rasulullah. Ya, kalau ada nanti sampai di rumah coba dicari. Jadi anak-anak Ustaz, kita bisa mengenal Nabi dengan berbagai cara. Baik dengan mempelajari sejarahnya, mendengar ceramah ustaz tentang Nabi, maupun dengan menghafal nyanyi-nyanyi tentang Nabi Muhammad. Dulu di waktu ustaz sebesar kalian, kelas 3 atau kelas 4 SD, ustaz diajari oleh guru ustaz sebuah nyanyi tentang Nabi. Bunyi nyanyinya begini. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, dilahirkan
Mekah Mukarramah, ibu yang menyusukannya Halimah Sa'diyah. Ayahnya meninggal dunia ketika dia di dalam kandungan. Alangkah sedih dan pilunya, lahir ke dunia tak bertemu ayahnya. Hafal ini itu? Coba iringi Ustaz sama-sama, kita nyanyi sama-sama untuk mengenal dan mengingat Nabi Muhammad. 1, 2, 3. Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, dilahirkan di Mekah Mukarramah, ibu yang menyusukannya Halimah Sa'diyah. Ayahnya meninggal dunia ketika dia di dalam kandungan. Alangkah sedih dan pilunya, lahir ke dunia tak bertemu ayahnya. Allah Akbar. Sallallahu alaihi. Ustaz kan juga guru ngaji nih di Padang. Ustaz ajarkan nyanyi tadi ke murid Ustaz. Lalu ada salah seorang dia kreatif, dia rubah nyanyi itu pakai bahasa Minang. Jadi waktu didikan subuh pagi di hari Minggu, dia pegang mic, dia mengisi acara hiburan. Dia nyanyi kecilnya, amaknyo banamo Aminah, amaknyo banamo Abdullah, dilahirkan di Makkah Mukarramah, amaknan menyusukannya Halimah Sa'diyah. Abahnya meninggal dunia ketika inyo diparui amaknya. Alangkah sedih dan ibunya, lahir ke dunia ndak masuk doa abahnya. Oke Ustaz, bagus, mantap, hebat, kreatif, inovatif. Sant yang banyak. Ustaz agil dia piti sibu. Kebetulan pagi itu Ustaz lupa bawa dompet. Tasale piti 1000 basi disubik saku-saku. Ustaz agil situ. Mau kasih Ustaz walaupun 1000, dapat kerupuk lado dua. Oke anak-anak semua, nyanyi-nyanyi seperti itu untuk mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Abdul Muttalib. Ulangi. Siapa nama paman yang mengasuh Nabi Muhammad? Abu Talib. Namanya kan mirip, jangan salah-salah ya. Kalau kakek Abdul Muttalib, kalau paman Abu Talib. Bisa bedakan? Bisa. Kalau ibu yang menyusukannya waktu bayi, Halimah Sa'diyah. Siapa namanya? Halimah Sa'diyah. Sekarang ada pertanyaan nih. Ada ayah, ada ibu. Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Ada kakek, tentu ada nenek. Kakeknya Abdul Muttalib, neneknya siapa? Ayo, siapa yang tahu nama nenek Nabi? Bukan nenek kamu, bukan nenek anak-anak Ustaz, nenek Nabi Muhammad. Siapa yang tahu nama nenek Nabi? Tidak tahu juga. Oh, yang tahu siapa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu?
Kamu tahu? Nah, ingin tahu? Ingin biasa atau sangat ingin? Yang benar? Jadi yang bagus Ustaz kasih tahu. Diam-diam aja ya, jangan kasih tahu. Nama nenek Nabi, ulangi. Diam-diam kok dibacakan sekelas. Nah, kita sama-sama tahu semua. Nama nenek Nabi atau istri Abdul Muthalib yaitu Samra binti Jundub. Samra binti Jundub. Samra binti Jundub. Siapa nama nenek Nabi? Sudah tahu kan? Nabi Muhammad punya 7 orang anak, 3 laki-laki, 4 perempuan. Nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Anak Rokaya Mukarson. Oke, yang duanya apa nih? Sini. Cepat dapat, Pak. Bagus. Berdiri nak sayang. Nyanyi kayak dia. Oke. Anak-anak Nabi. 1, 2, 3. Yang keras kayak tadi. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3. Ulangi. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rukaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oke, bagus. Hebat. Ayo kita lanjut lagi mengenal Nabi. Nabi punya anak yang paling bungsu namanya Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan itu Nabi Muhammad dikaruniai Allah cucu laki-laki kembar. Siapa namanya? Baca yang keras. Apa nama cucu Nabi? Itu yang bagus nak sayang. Kalian lihat tuh, itu kamera hidup. Kalian Ustadz rekam acara kita ini, Ustadz rekam. Nanti videonya Ustadz edit dulu. Setelah diedit, diupload ke YouTube. Di YouTube Ustadz sudah banyak ceramah-ceramah Ustadz kirim. Ada sekitar 76 ceramah. Nanti kalau ini juga diupload akan nampak nama channelnya Ustadz Al-Adiyah. Ulangi. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe. Oke, anak-anak, kembali ke studio. Kembali ke ceramah kita. Nabi Muhammad punya cucu laki-laki kembar, namanya Hasan dan sebut yang keras nama cucu Nabi. Ustadz pernah ceramah di hadapan anak SD di Kota Padang. Waktu acara didikan suku gabungan, Ustadz tanyai mereka, anak-anak, iya Pak Ustadz, kalian tahu dah siapa nama cucu Nabi Muhammad laki-laki kembar kedua-duanya? Ada yang nunjuk satu orang. Saya tahu Ustadz. Siapa? Upin Ipin Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kok kamu jawab Upin Ipin? Itu di film kartun, bukan cucu Nabi. Upin Ipin itu cucu opa, cucu atuh dalam, kemenakan Angkel Atom dan Angkel Mutu, adiknya Kak Ros. Apa lagi? Taman Kisan Jarjit Meme Mail dan Fizi. Susanti dari Indonesia, ini penggemar beratnya ini. Oten dan
Jadi cucu Nabi bukan Upin Ipin, cucu Nabi Hasan dan Husain. Ayo kita nyanyi nama anak-anak Nabi tadi. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Allah Akbar. Kira-kira Nabi waktu kecil sebesar kalian ini, apakah Nabi itu anak manja atau anak rajin? Anak pemalas atau anak yang gesit bekerja? Anak cengeng atau anak pemberani? Apa kata Abu Talib pamannya? Muhammad. Iyo Pak Wo, kalau bahasa Arabnya. Iyo Pak Wo. Kalau tinggal bersama paman, kamu harus jadi anak rajin, jangan malas-malasan. Kalau kamu malas-malasan, hidup kamu akan sengsara. Ada Nabi Muhammad waktu kita, insya Allah Pak Wo, kamu akan jadi anak rajin, tak akan malai-malai. Apa buktinya? Ketika kecil dia mengembala kambing, dapat upah dari orang yang punya kambing, sebagian upah dia simpan untuk modal dagang setelah dewasa, sebagian lagi lalu dia gunakan untuk belanja. Itu contoh bukti Nabi Muhammad waktu kecil itu rajin, waktu kecil itu gesit, bukan pemalas. Kalian kan diajarkan nyanyi itu oleh guru-guru TK-nya, guru-guru di sekolahnya waktu kecil-kecil dulu. Kalau anak TK nyanyinya apa? Bangun tidurku terus tidak lupa kemudian ayo nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Salat subuhnya kok nggak ada dalam nyanyi itu? Salat subuhnya nggak lengkap ya? Lupa. Iya bagus. Jadi pencipta lagu itu kata teman kamu lupa menambahkan dalam nyanyiannya tentang sholat subuh. Sekarang kita tambah ya. Dengar yang pakai sholat subuhnya. Dengar baik-baik. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok, kemudian aku berwudu, habis wuduku sholat subuh, habis subuhku bantu membersihkan. Ayo kita nyanyi sama-sama yang versi lengkapnya. Oke? Ayo 1, 2, 3. Bangun subuh, tidak lupa, kemudian habis subuh membersihkan. Allahu Akbar. Itu anak yang rajin. Tapi kalau anak pemalas, nyanyinya enggak itu. Apa nyanyi anak pemalas? Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun tidur lagi. Kalau nggak Ustaz tahu nama penyanyi yang menyanyikan lagu sebentar ini, namanya Mbah Surip. Siapa namanya? Cari saja di YouTube lagu Mbah Surip. Salah satu nyanyinya bangun tidur, tidur lagi. Ada tuh murid Ustaz ditukangnya aja bahasa Minang, agaknya jago lalo, lalo lolia, jago balik, lalo lolia, lalo ndak jago jago.
mulai hari ini kita bangun pagi-pagi, sholat subuh ke masjid atau ke musala, dan kita siap untuk menuntut ilmu dari pagi sampai siang hari sehingga hidup kita diberkahi oleh Ilahi. Amin ya Rabbal. Ada cerita nih. Mau dengar ceritanya? Sudah capek? Anggap pomeh kalian? Oke, kita lanjut. Ada seorang anak kecil, kira-kira kelas 4 SD. Namanya Robi. Siapa namanya? Robi. Ada nama Robi di sini. Mohon maaf, bukan Robi yang itu, tapi Robi dalam cerita. Ini kejadiannya sudah lama. Robi ini jarak rumahnya ke sekolah cukup jauh, sehingga harus naik bajai atau mobil demo. Tahu bajai? Bajai itu rodanya cuma 3, 1 di depan, 2 di belakang. Isinya paling banyak muatan bajai itu hanya 6 orang atau 5 orang paling banyak. Jadi tiap pagi dia pergi sekolah naik bajai. Suatu pagi dia sudah siap untuk pergi sekolah. Baju sekolahnya sudah dipakai, tasnya sudah disandang, dia sudah selesai sarapan pagi, tapi sayang dia lupa pakai topi, kepalanya botak kayak upin ipin. Dia saling sama ibu dan ayah. Ma, yo, oh pergi sekolah dulu ma, pergi sekolah dulu ya. Iyo nak, minta pipi ma untuk belanja. Iko nak, 1.000 untuk ongkos bajai pai, 1.000 untuk ongkos bajai pulang, 1.000 lagi untuk belanja di sekolah. Iyo nak, iyo ma, sama dulu, 1.000 dulu banyak tuh, ini iyo seketiknya. Makasih ma, iyo nak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Makasih ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Paine sekolah. Pas tiba di muka rumahnya, tapi jalan ditunggunya bajai lewat bajai koprok, bunyi bajai. Diambilnya garanti bajai itu. Naik nyokate bajai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursa'a inna rabbi laghafurur rahim. Duduk di dekat bajai, diantar bajai ke sekolah. Kayak kata bajai sampai di sekolah turun bayi ongkosnya 1.000, padahal tinggal bitinya lain. 2.000. Kayaknya sekolah, tiba di sekolah diajak deh kawan-kawannya main kelereng. Tahu kelereng? Dibelinya kelereng 1.000. Berapa uangnya tinggal lagi? Tinggal 1.000. Rupanya main kalah, dia penasaran. Akhirnya uang yang untuk ongkos pulang dia belikan lagi ke kelereng. Habis uangnya. Uang habis, main kelereng pun kalah. Sehingga ketika pulang terpaksa jalan kaki. Ariamnya tas isinya buku sangat banyak. Kapalo botak topi lupa makai. Saya bakar ingitnya pulang. Dalam perjalanan pulang tuh haus kerongkongan itu haus. Dia baala calonnya kok. Doa di Bali air minum piti rabi. Datang bisikan setan ke dalam hatinya. Robi, cari rumah orang kaya itu kan ada tuh pohon jambu yang begitu banyak buahnya, begitu lebat buahnya. Ambil setan butuh itu, makan, lape awi dia bang. Kecek setan dalam hatinya. Oh tungguan kecek setan kok, ialah dan ambil cek lucu, nyupai ke bawah batang jambu tu, nyocok lihat kiri kanan. Dah ada orang nampak dia tu, diambilnya. Masuk saku cik lain. Dia ambilnya barang pulang sambil berjalan dia makan cik. Jambu kau mani airnya banyak loh, lapih airnya lah suam. Dia makan lo cik lain. Habis jambu nanti tu manggalagak cindawanya. Begitu hampir sampai di rumahnya, tiba-tiba perutnya sakit sekali, sangat sakit perutnya. Di paciannya baru dibantu. Aduh, nampak di mamanya, di ibunya. Robi, iya ma, dek apa cek baru ini? Awak sakit mana pada mana? Masuk capek. Masuk ke rumah tiduran di tempat tidur, diambil minyak kayu putih, digosokkan ke paritnya ke di minuman lebih indah ni nama cegak tu.
curiga mama nilai. Robi, jujur ke mama yo. Iko mungkin dek memakan sesuatu yang haram mama. Ada mencilok tadi dah. Nggak ada mama. Jujur. Kok kalian tak gitu? Nah, aku ingat sampai Robi kok. Iya mah. Awak tadi pitiwa abi kok kawannya mah. Lalu pulang jalan kaki. Nggak ada piti untuk ongkos baca ya doma. Saya mah tadi ketika awak awi mah awak ambil jamu orang kaya yang rumahnya di situ mama, yang rumahnya bertinggi tuh apa yang kaya sana itu awak ambil jamunya mah. Oh itu mana sebabnya mako sakit pari awak tuh. Makan yang haram tentu yo. Besok pagi capek ke sekolah yo, badalan dulu turi rumah pak tuh, tiba di rumah tuh minta kayaknya. Kalau ndak namuh Robi melakukan itu, ndak amakih balanjo seumur-hidup deh dong. Comeng yo masuk atau itu macam. Akhirnya dibawa si Robi ke rumah sakit di UPD dokter baru cegah segi paritnya. Malam dicari tondek mamanya kayaknya, ya apa mah? Itu si Robi tadi dia mencilok jamburan 3 buah sakit parit di rumah. Lama bawa ke rumah sakit baru cegah ya. Itu lah yang mana sehati. Lain besok suruh nyampe sekolah capek-capek. Sini minta dulu jamu ngalah makan tuh. Aku itu oke. Nah besok paginya ringkas cerita cepat dia pergi sekolah. Sudah dapat uang 3.000 seperti biasa untuk ongkos dan untuk belanja. Dia tidak langsung nunggu bajai di depan rumahnya. Dia jalan dulu ke rumah orang kaya itu. Sampai di rumah orang kaya, pintu gerbang orang itu masih tertutup. Ada tulisan di situ, tamu yang ingin masuk pencet bel. Nyatakan bel tuh, kita itu, keluar orang yang punya rumah. Rupanya apa orang kayu gadang, punya perusahaan yang begitu banyak. Mobilnya saja mobil mewah, Lamborghini, Alfa, Mercedes-Benz. Orang kaya, direktur perusahaan. Pas mandanga pintu belnya dipencet orangnya keluar. Nampak anak ketek, botak kepalanya. Ananda ada apa menekan tombol bel rumah Pak pagi-pagi. Pak, awak datang kemari ingin minta maaf Pak. Mak awak salah apa? Patang Pak, maaf patang. Patang Pak, maaf patang. Patang Pak, jamu apa? Awak ambil 3 Pak. Awak makan Pak. Akibatnya sakit pari awak Pak. Dikutu di Allah Ta'ala Pak. Kecil mama Pak harus meminta Pak dulu. Awak datang biniku minta itu Pak. Relakan ya Pak jamu nanti ku makan di awak tuh. Saya nama awak. Nama awak Robi Pak. Robi kamu anak yang baik. Bapak sudah ikhlaskan, Bapak sudah relakan, jamu yang kemarin kamu ambil sudah sah jadi milik kamu. Bapak berikan dengan tulus untukmu. Mau kasih ya Pak, waktu sekolah lepak, iyo nah. Jawab sekolah, nunggu bajai lewat Pak. Anda usah nunggu bajai, naik kotoran cak Pak seh. Nah kalau ada kotoran caknya dapat kok. Lah, kalau auto Lamborghini. Bantu auto Cristiano Ronaldo, mobil mewah. Biasanya naik bajai dia bajai itu baguncang kuat. Tapi naik Lamborghini itu, wis seperti tak ada getaran. Tiba di sekolahnya turun dan toto main balik dia kawannya. Patang kalah kini menang lagi. Lalu lah pulangnya dari sekolah lah selesai beraja sehari itu sekitar jam 1:30 pulang pun pulang bunyi. Nyo tunggulah waktu di buku sekolahnya tunggu bajai. Agak lama nunggu bajai kalau dia datang lagi. Rupanya apa yang tadi pagi itu pulangnya lewat muka rumah sekolah Robi pulang ingin makan siang. Nyo turunan ke contohnya dia apa kok Robi apa? Iya nak, iya Pak kecilnya kan? Iya Pak. Robi kapi kama, kapi pulang le Pak. Nunggu angkot, nunggu bajai. Nggak usah naik angkot, naik situ apa balik? Naik balik tu apa kok? Ditanya udah apa tuh? Robi, iya Pak. Alah makan siang.
Lalu lah Pak, biasanya makan siang kalau lagi di rumah Pak. Nah itu dong, kini Pak traktir makan di restoran mewah. Di bawah betul ini yang dapat kok. Dicari restoran yang paling mewah di kota tuh. Wis, masuk ke restoran tuh. Ibu di restoran itu ke siapa kok ke pelayan restoran. Pelayan, iya Tuhan, iya Pak. Keluarkan seluruh menu andalan di restoran ini. Wow, masakan yang paling enak yang menjadi ikon dari restoran ini keluarkan semua. Wih, hidang sadunya makanan yang lama-lama. Pakai cek si Robi mencari banyak aja Pak. Ini kabih Pak. Makalah tak makalah. Oh, dimakan yang lama-lama. Wah, spaghetti, burger, ada ya? Pizza. Martabak kubang pun ada juga. Kita lihat, akhirnya dia makan enak sekali. Pulang lagi, rupanya dibawa oleh bapak ini ke rumahnya yang itu yang bagus itu. Dibawa jalan-jalan ke rumahnya itu kan, mencari rumahnya yang megah. Rupanya di rumahnya itu ada kolam renang di lantai ampe. Rumahnya sih tinggi ampe, betul gitu. Ada kolam renang di lantai itu. Si Robi pun berenang di kolam renang. Akhirnya lah sore hari, lalu dia pulang lagi. Amalnya di rumah lama nanti. Kabar si Robi kok kuat. Jam 3:30 hari lalu dia pulang ya Allah. Kabar si botak kok. Sekitar jam 3 kurang, apa kata Robi di rumah bapak ini? Pak, alampir jam 3 hari Pak, awak ingin pulang lah Pak. Tapi Pak, kalau awak ingin pulang Pak, awak taraga jam 2 Pak, tanpa lama rasanya Pak. Boleh awak minta Pak. Kan biarlah ke siapa tuh, nyusah dia nasoi 3 buah, kantong radang tuh. Dipandai batang jamu tu dek si Robi. Dia teh batangnya dimakannya 30 buah. Batang 3 buahnya, hari itu 32 dimakannya. Iya lah boleh barunya. Dek kakaknya kan. Dibawa ke pulang ke kuasoi. Kemarin lah, ke pulang lah Pak. Jauh pulang biasa Pak, nunggu angkot baca. Itu dong, sopir pribadi apa lihat di risiko. Pak minta tolong sekayaknya mantan Robi pulang. Yes. Pak sopir. Iya Tuhan, tolong antar anakku pulang ya. Kau kunci oto, diambil kunci oto di sopir itu, bawa keluar oto. Naik dong katis balik, naik oto yang tadi dulu balik. Amalnya di rumah lah capek nih. Lalu kemana kita sasik sih bapak. Saya dah berpikir seperti itu. Lalu berhenti mobil begitu mewah di depan rumahnya. Turunlah si Robi dari atas itu, nampak dia. Tak kaji mamanya kok. Patangnya ambil jambu orang tikonya makan langsung sakit baru. Kini 3 asoi dibawanya pulang. Lapaio tu nyoberangan langsung di amalnya kok. Robi kembali. Iya mah. Patang aku ambil 3 buah sakit baru. Kini 3 asoi baru. Penyusian nama cilok kok. Nah, siapa dulu makan beran-beran dia capek kayak kok. Iko yang 3 asoi koma jambu halal ala minta orang punyonyo kan kecil mama tadi pagi kan suruh ke rumah Pak dulu lah ayo ke situ mah pulang pun awak ditraktir di restoran masih tua makan jambu di rumahnya tuh kok lo pulang mah udah halal kok mah nggak pacilok pada aneh nak mas aneh bah patang 3 makannya sakit paru ibu di rumah tadi 32 makan mah nggak pakai dulu sih kecil mamanya ananda itulah yang halal mendatangkan berkah, yang haram mendatangkan laknat atau kutukan Allah. Ustaz pernah menceritakan cerita ini di depan anak TK. Ada yang menunjuk suara Pak Ustaz, iya saya sering ambil jambu tetangga dan saya makan dan sakit perut aja. Kalau kalian dibilang kayak gitu sama adik-adik kalian di rumah gimana? Pamannya kan selesai Ustaz ceritakan ini pulang kamu ceritakan pula ke adik. Selesai kamu ceritakan dia bilang bang awak cuci lo jambu sebalang balik lagi. Asal kalian menunjukkan dia kalian tuh, aku ke kalian tampak kalau jangan kilo. Kecil lelo ini adikku sayang.
Alah yo, jangan cilok lain cilok bro. Mungkin saja pari awak tidak sakit model cerita si Robi itu, tapi orang yang suka mencuri Allah akan marah sama dia. Otaknya akan buntu, kecerdasannya akan tumpul, tidak bisa tajam seperti orang-orang hebat. Itu bang, yo, itu caranya. Insya Allah. Baik, anak Ustaz. Terakhir. Kalau kita ingin mencontoh akhlak Nabi, maka kita harus taat mengamalkan ajaran Islam. Ayo, tiang agama Islam apa? Sholat. Ingat ya, bangunan sekolah kita ini, kutab kita ini ada tiangnya kan? Kalau tidak ada tiang, mungkinkah sekolah ini berdiri? Tidak. Begitu juga dengan agama Islam. Kalau tiangnya rusak, kalau tiangnya tidak kuat, kalau tiangnya tidak ada, tidak akan mungkin Islam itu akan berdiri dengan baik. Nanti jatuh, bagus, nanti jatuh. Maka dari itu adalah kalau kita memperingati kelahiran Nabi, hendaknya kita mengamalkan ajaran Nabi Muhammad dengan sebaik-baik. Siapa yang sholatnya sudah rutin 5 kali sehari semalam, yang rutin, gak pernah bolong-bolong, gak pernah ditinggalin, selalu dikerjakan. Alhamdulillah. Turun tangan. Siapa yang sholatnya masih sering tinggal 1 kali, 2 kali, bahkan ada yang 3 kali, mau pipis, nah, silakan nak pergi ke WC saya. Hati-hati ya. Siapa yang masih sering tinggal sholatnya? Masih ada? Oke, mudah-mudahan mulai hari ini terus terusnya jangan tinggalin lagi. Ayo, pagi-pagi sholat apa namanya? Siang hari jam 12:30, sore jam 3:30, senja jam 2:30, malam jam 3:30, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh berapa rakaat? Zuhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? Isya berapa rakaat? Silakan telepon 244344. Siapa yang rajin sholat, selalu ingat Allah, dunia akhirat dia akan selamat. Silakan kontak 244344. Maksud kontak 244434 bukan nomor telepon, tapi 2 rakaat di waktu subuh, 4 rakaat di waktu zuhur, 4 rakaat di waktu asar, 3 rakaat di waktu maghrib, 4 rakaat di waktu isya. Berapa nomor telepon Allah? 244434. Tapi jangan ditelepon pakai HP. Jangan ditelepon pakai HP Android. Nanti kalian salah paham pula. Kata Ustaz Al-Adiyat, nomor telepon Allah 244434. Sampai di rumah dia pinjam HP ayahnya. Ya, pinjam HP ya. Karena tuh menelpon Allah. Dia paci HP itu. Misalkan 2 ampe 3 ampe nyepencet dan dari tombol hijau. Tak ada yang menjawab dong. Oh kecilnya Ustaz Adiyat aku pendukung. Kecilnya nomor telepon Allah 2 ampe 3 ampe dipakkan doang. Tak ada yang menjawab doang cina. Ini cari Ustaz jaga. Ustaz. Oh, kawan Ustaz patah yang ceramah di kutak tuh penutup aku. Kecilnya nomor telepon Allah 2 ampe 3 ampe. Kau takkan ada yang menjawab Ustaz. Berarti dia tidak paham maksudnya. Maksud 2444, 2 rakaat sholat subuh, 4 rakaat sholat zuhur, 3 rakaat sholat 4 rakaat sholat 3 rakaat sholat maghrib, 4 rakaat sholat isya. Itu maksudnya, bukan nomor telepon HP.
Bolehkah kita sholat sambil bergelut? Sambil ngobrol? Sambil ngotot-otot? Ada 3 orang bodoh lagi sholat. Diceritain singkat saja. 1 orang jadi imam, 2 orang jadi makmum. Mereka bertiga nggak begitu tahu kalau berbicara itu membatalkan sholat. Apa kata imam waktu memimpin sholat maghrib? Sholatnya di musola kecil, lantainya kayu kayak kita ini, tapi sudah mulai lapuk. Di musola itu banyak tikus. Tikus kalau bahasa dangu-dangunya apa? Mochi. Lalu kecil imam, saf lurus dan rapat. Kecil nambah 2 di belakang. Lurian. Yo. Alamam lalu kecil imam pun takbir setelah membaca Allahu Akbar. Rakaat pertama aman, rakaat kedua aman. Di rakaat ketiga terjadi insiden di luar dugaan. Ketika imam ini bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, jatuh moncik dari lantai surau itu sampai ke lantai surau ko badaram dan bunyinya takaju imam ko subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami moncik dan jatuh pasti gara-garanya kecil imam ko. Apa kata makmum yang 2 orang lagi? Jangan ngecek-ngecek no, tak elok no. Kata ini soalannya untuk tidak ngecek. Kalau ngecek lah rusak sholatnya. Lesa sholat ketiga-tiganya? Enggak. Sholatnya sudah berbicara. Imam sholatnya batal, makmum yang 2 lagi juga sholatnya batal. Kadang-kadang ustaz sedihnya sudah diajarin oleh ustaz dan ustazahnya di masjid, di musola, di sekolah, jangan bergelut waktu sholatnya. Dia tidak peduli. Dia sholat Allahu Akbar. Kalau tidaknya mau tanya dulu Allahu Akbar. Ini dapat bola lagi. Indonesia dibantai Malaysia di masa itu. Astagfirullah. Laisa salat sambil ngeceng-ngeceng. Mulai hari ini kita harus jadi anak yang semangat mengamalkan ajaran Islam, rajin sholat 5 waktu. Mari adikku sayang, mari kita sembahyang 1 hari 5 kali kita sujud pada ilahi 1 hari 5 kali kita sujud pada ilahi. Kalau kalian punya adik kecil, disuruh oleh mama untuk menidurkannya di atas buayan, nyanyikan dia dengan nyanyian seperti itu. Mari adikku sayang, mari kita sembahyang 1 hari 5 kali kita sujud pada ilahi 1 hari 5 kali kita sujud pada ilahi. Nyanyi sama-sama. Ini nyanyi terakhir sebelum Ustaz tutup ceramah. 1, 2, 3. Mari kita sembahyang 1 hari 5 kali kita sujud pada 1 hari 5 kali kita
Oke, kalau dengan nyanyian seperti itu kamu nyanyikan adik kamu, nanti dia setelah besar akan selalu ingat dengan sholat. Apalagi kalau kamu mengajarkannya dan mencontohkannya. Kadang-kadang kalian nyanyinya kan tidak meletu loh. Apa nyanyi kalian namanya? Di depan orang tuamu kau malukan diri, kau bandingkan aku dengan itu dong. Lagunya Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempur derita, tegarnya hatimu menempuh randaunya. Bisa? Kalau nggak bisa yang itu, mari adikku sayang, ayo kita nyanyi bareng. 1, 2, 3. Mari adikku sayang, mari kita semayang satu hari 5 kali kita sujud pada Dia. 1, 5 kita sujud pada Dia. Allahu Akbar. Oke. Oh, bagus. Dibacain surah, diajarin ayat pendek. Iya, hebat. Baik. Sekarang Ustadz mau memberikan pertanyaan. Siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Mau hadiah? Minta tolong Ustazah, ada hadiah Al-Quran kecil di atas meja Ustadz dan Pres di dalam. Mau dibawa kemari. Al-Quran yang warnanya perak, ada 10 buah saya bawa. Ayo, duduknya bagus. Kalau duduknya nggak bagus, nggak jadi dikasih. Oke, kita tutup ceramahnya dulu ya. Kamu jawab salam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali mari kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan diberi nikmat untuk dapat hadir dalam rangka melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan tidak lupanya kita kirimkan selawat kita beserta salam kepada junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah yang terhormat pimpinan Yayasan Masa Depan kita Ustadz Dakres, dan yang terhormat Ustadz Adiat yang alhamdulillah sudah berada di sini bersama kita semuanya, yang insya Allah nanti akan memberikan ceramah kepada anak-anak ustazah tentang bagaimana tauladan kita Rasulullah kita. Siapa Rasulullah kita, Nak? Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di sini, dan terima kasih Ustadz atas kehadiran dan waktu yang telah Ustadz berikan. Nah Ustadz, sedikit sebelum acara kegiatan kita mulai, sedikit perkenalan dari kami Ustadz, dari SD Salputat. SD Salputat ini berdiri sejak tahun 2016 Ustadz.
Dan untuk tahun pertama ini Alputab itu hanya memiliki santri sebanyak 11 orang, dan itu hanya satu kelas saja. Dan untuk sarana prasarana yang ada ketika itu memang bisa dikatakan belum cukup atau belum seperti selengkap dan senyaman saat sekarang ini, Ustaz. Dan alhamdulillah setelah 6 tahun berjalannya Alputab memasuki tahun ke-7, Alputab sudah memiliki santri sebanyak 131 orang, dan itu terbagi kepada 6 tingkat kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan alhamdulillah tahun ini juga kita sudah menamatkan 1 kali santri kelas 6. Ya, baru 1 kali kita menamatkan santri kelas 6, Ustaz. Dan untuk akreditasi sekolah kita, Ustaz, alhamdulillah juga tahun ini kita sudah memiliki akreditasi B. Alhamdulillah. Selanjutnya, Ustaz, untuk guru-guru di sini semuanya kita berstatus guru tetap yayasan. Kami semuanya ada 9 orang yang terdiri dari 1 kepala sekolah kami sendiri, 1 kepala TU, 1 penjaga sekolah, dan 6 orang guru kelas. Jadi di sini alhamdulillah guru-guru semuanya memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita dari pukul 7.45 sampai nanti ba'da zuhur. Jadi anak-anak kita masuk dari 7.45 sampai sholat zuhur, Ustaz. Dan untuk kurikulum sendiri yang kita pakai, kita menggunakan kurikulum dari dinas dan yayasan, Ustaz. Kalau yang dari dinas ini kita tetap menggunakan kurikulum pembelajaran umum seperti sekolah pada umumnya, seperti bahasa Indonesia, matematik, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Dan untuk pembelajaran khusus yayasan, kita spesifik itu untuk pembelajaran Al-Quran dan tahfiz, Ustaz. Ya, selain itu juga ada pembelajaran fikih, praktek ibadah, akhlak, dan adab. Nah, itu yang kita ajarkan di sini, Ustaz. Jadi santri kita sudah disusun pembelajaran itu dalam 1 minggu itu 6 kali, 6 hari dari Senin sampai hari Minggu. Kita liburnya di sini hari Jumat, Ustaz. Untuk 1 hari pelajaran itu ada 6 jam pelajaran. 1 jam itu terdiri dari 30 menit. Ya, Ustaz. Baik, selanjutnya di sini, Ustaz, selain kegiatan pembelajaran dalam kelas, kita juga ada melaksanakan kegiatan rutin. Dan kegiatan ini kita laksanakan setiap bulannya. Ada 2 kegiatan rutin, yang pertama parenting dan marketing day. Nah, yang kegiatan parenting ini kita laksanakan 1 kali dalam 1 bulan, di mana kita memang mendatangkan pakar-pakar parenting untuk memberikan ilmu dan materi kepada wali santri kita, bagaimana caranya untuk mendidik dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak-anak kita. Dan itu kita laksanakan di awal bulan setiap bulannya, 1 kali dalam 1 bulan. Dan selanjutnya untuk kegiatan parenting ini kita laksanakan 2 kali dalam 1 bulan, dimana sekarang hari Minggu ini memang tepatnya marketing day kegiatannya, Ustaz. Jadi marketing day ini memang kita jadikan sebagai kegiatan rutin karena kita ingin melatih anak-anak kita dalam usaha sehingga mereka bisa mandiri nantinya. Dan insya Allah nantinya generasi kita bisa suatu saat nanti bisa berpikir matang secara pemikiran dan ekonominya. Jadi nanti insya Allah akan membantu kegiatan ini untuk membantu anak kita nantinya. Sedikit lagi, Ustaz, untuk sekolah kita ini memiliki tujuan memang murni untuk dakwah, Ustaz. Bukan untuk komersial. Iya, karena seluruh santri yang bersekolah di sini tidak kita bebankan untuk membayar uang masuk dan uang pembangunan. Mereka yang masuk di sini hanya membeli perlengkapan mereka saja seperti pakaian seragam, tas, sepatu, buku, alat tulis lainnya. Dan itu semua kita sediakan di koperasi sekolah, Ustaz. Karena memang untuk menunjang operasional sekolah kita membuka koperasi sekolah, ya, memberdayakan koperasi sekolah. Jadi nanti dari anak-anak kembali kepada anak-anak lagi, Ustaz. Jadi
untuk uang iuran per bulannya, anak kita hanya dibebankan iuran sebesar 100.000 per anak, dan itu pun anak yang membayar, anak yang tergolong pada mampu. Bagi anak yang kurang mampu, yang memiliki surat keterangan tidak mampu, itu tidak kami bebankan, Ustaz. Alhamdulillah sampai hari ini sudah kita jalani selama memasuki 7 tahun ini, Ustaz. Untuk kelembagaan kita di sini selain SD Islam Kuta, kita juga ada SMP Islam Al-Aqsa, Ustaz. Dan alhamdulillah baru pertama tahun ini Ustaz. Dan untuk santrinya alhamdulillah sudah sekitar 30-an, ya, Ustaz. Sekitar 30-an. Jadi selain dari Al-Aqsa, kita juga ada pondok Al-Quran dan juga di sini pondok Al-Quran ini anak-anak mengaji sore di sini, Ustaz. Setelah pulang sekolah nanti 2:30 mereka masuk belajar sampai asar. Itu dari anak kelas 2 sampai anak kelas 6. Nah, selain itu kita juga ada lembaga dakwah madani, Ustaz. Dakwah untuk daerah terpencil dan pedalaman Mentawai. Dan selanjutnya kita punya Rizko. Rizko ini rumah infak zakat dan wakaf dan sedekah yang mana telah bekerja sama dengan Basnas 50 kota. Jadi bagi wali santri atau siapapun yang ingin berinfak atau berzakat kepada siswa kita, insya Allah kita bisa menerimanya, Ustaz. Mungkin itu sekilas perkenalan dari kami, Ustaz, SD Islam Al-Kuta. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ustaz, dan semoga nanti kedatangan Ustaz ini memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Juga memberikan pencerahan kepada anak-anak kami dengan apa yang Ustaz sampaikan kepada anak-anak kami nantinya. Insyaallah. Ya, mungkin hanya itu, Ustaz, yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.